Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang telah mengklik konten video ini, yakni konten video materi tambahan pembelajaran secara online, khususnya bagi siswa-siswi yang saya ajar atau mungkin yang lain yang mengklik video ini. Saya doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan, serta diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini yang kita akan bahas ini adalah materi tentang sholat Jumat, di mana materi sholat Jumat ini merupakan pembelajaran untuk kelas 7 tingkat madrasah sanawiyah di semester 2. Baik, untuk alur peta pembelajaran dalam pembelajaran materi salat Jumat ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah ketentuan salat Jumat, yang kedua adalah ketentuan khutbah salat Jumat, yang ketiga praktek khutbah dan salat Jumat. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ketentuan salat Jumat. Untuk ketentuan salat Jumat ini yang akan dibahas pertama adalah definisi salat Jumat, dasar hukum salat Jumat, syarat wajib salat Jumat, syarat sah salat Jumat, rukun salat Jumat, sunnah salat Jumat, yang terakhir yaitu yang membatalkan salat Jumat. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah definisi salat Jumat. Seperti kita ketahui bahwa salat Jumat ini adalah salat wajib 2 rakaat yang dikerjakan di hari Jumat pada waktu duhur yang diawali dengan 2 khutbah. Kedudukan salat Jumat merupakan pengganti sholat zuhur. Apabila seseorang telah melaksanakan salat Jumat, maka dia tidak perlu lagi melakukan sholat zuhur pada hari Jumat tersebut. Ini adalah definisi salat Jumat. Jadi kalau salat Jumat, yang melaksanakan salat Jumat sudah tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat zuhur lagi. Selanjutnya yaitu dasar hukum salat Jumat. Salah satu dasar hukum salat Jumat itu ada di surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikril wadrul bab. Sadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segera kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan jual beli. Ini salah satu dasar hukum kita disyariatkan untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Lanjut, yaitu syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat yang pertama adalah harus orang Islam atau disebut dengan Muslim. Jadi bagi non-Muslim tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Selanjutnya yang kedua yaitu balik atau sudah dewasa. Terus gimana kalau yang masih anak-anak ikut sholat Jumat? Boleh, bahkan bagus, sebagai bentuk pembelajaran dan pembiasaan agar ketika sudah balik dia sudah terbiasa melaksanakan sholat wajib sholat Jumat. Asalkan harus diperhatikan tidak mengganggu orang lain dalam beribadah. Berikutnya yang ketiga yaitu adalah sehat akal atau berakal sehat. Bagi yang tidak sehat akalnya, yang sedang stres, gila, pingsan, atau mabuk, ini tidak diwajibkan sholat Jumat. Yang keempat, laki-laki merdeka dan sehat. Berarti di sini yang diwajibkan adalah laki-laki yang bukan statusnya budak belia dan sedang sakit. Jadi harus yang sehat, merdeka, dan laki-laki. Terus yang perempuan gimana? Kalau perempuan tidak diwajibkan sholat Jumat,
Tapi boleh kalau mau ikut sholat Jumat. Tapi lebih baik untuk perempuan itu adalah melaksanakan sholat subuh di rumah. Tapi bagi yang mau ikut dipersilahkan dan tidak perlu sholat zuhur lagi, hukumnya boleh mubah. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya sunnah bagi perempuan, tapi tetap tidak wajib. Yang kelima yaitu adalah menetap, bukan musafir, khususnya bagi imam atau khatib. Ini harus warga setempat atau penghuni setempat. Tidak bisa orang musafir yang bukan menetap untuk dijadikan khatib atau imam. Yang keenam, tidak ada uzur atau halangan. Ya, kalau ada halangan uzur ini tidak wajib. Seperti apa? Sedang sakit, ada bencana, atau sesuatu yang lain yang bisa mengancam keselamatan. Jadi 6 inilah yang sebagai syarat untuk kena hukum wajib sholat Jumat. Dengan catatan tetap yang tidak kena wajib sholat Jumat tapi sudah kena wajib sholat waktu fardu 5 waktu, dia tetap harus melaksanakan sholat zuhur. Baik yang sedang sakit, perempuan yang sudah kena wajib, dia dikenakan wajib sholat zuhur. Baik, berikutnya yaitu adalah syarat sah salat Jumat. Sahnya salat Jumat itu ada 3. Yang pertama, dilaksanakan di tempat-tempat yang sudah tetap, bukan tempat yang dadakan ketika di hari Jumat buat tempat salat Jumat baru gitu. Jadi harus sudah ditetapkan di suatu tempat itu disajikan untuk salat Jumat, yaitu di masjid yang khusus untuk salat Jumat di tempat itu. Yang kedua, dilaksanakan di waktu sholat zuhur, ya, waktunya di sholat zuhur di hari Jumat. Yang ketiga yaitu diadakan secara berjamaah, jadi tidak bisa sholat Jumat itu sendiri-sendiri, dan dilaksanakan setelah 2 khutbah. Nah, ini keempat ini yang menjadi sahnya sholat Jumat. Kalau tidak ada salah satunya atau sebagiannya, berarti tidak sahlah salat Jumat di tempat tersebut. Lanjut, berikutnya yaitu adalah rukun salat Jumat. Nah, rukun salat Jumat itu yang pertama harus ada khatib. Siapa khatib itu? Khatib itu adalah orang yang menyampaikan kedua khutbah. Lazimnya di suatu tempat itu khatib sekaligus imam, walaupun ada juga terpisah antara khatib dan imam lain orang. Yang kedua, rukun sholat Jumat itu adalah berjamaah, ya. Harus berjamaah berarti harus ada imam dan harus ada makmumnya. Yang ketiga yaitu harus termasuk rukun sholat Jumat, yaitu adalah ada 2 khutbah dan duduk di antara 2 khutbah ini. Berarti ini berlaku untuk si khatib. Jadi ada 2 khutbah, di antara 2 khutbah itu si khatib itu harus duduk. Setelah duduk, berdiri kembali untuk melaksanakan khutbah kedua. Yang keempat yaitu yang menjadi rukun sholat Jumat, yaitu adalah sholat 2 rakaat sholat Jumat secara berjamaah. Nah, keempat ini yang menjadi rukun sholat Jumat. Apabila tidak ada salah satunya, maka sholatnya gagal, ya. Harus dilaksanakan keempat ini. Diulang, harus ada khatib yang menjadi penyampaian khutbah, berjamaah, ada imam dan makmum, terus ada 2 khutbah yang disampaikan oleh khatib. Di antara 2 khutbah itu khatib harus duduk. Yang terakhir baru melaksanakan sholat 2 rakaat sholat Jumat secara berjamaah. Selanjutnya yaitu adalah sunnah sholat Jumat, ya. Walaupun di hari Jumat itu hari istimewa, banyak kesunahan yang kita harus lakukan. Di sini difokuskan ketika hendak melaksanakan Jumat saja, ya. Kalau di luar itu, di Jumat itu bagus kan baca surat Al-Kahfi, banyak sedekah,
berbuat baik, berzikir. Nah, di sini hanya difokuskan kesunahan-kesunahan ketika sholat Jumat. Baik, kita bahas yang pertama, disunahkan mandi sebelum sholat Jumat. Ya, mandinya mandi selayaknya mandi junub, dibasuh semua, hanya beda di niat saja, diniatkan untuk mandi sunnah untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, berhias dengan memakai pakaian yang paling bagus, ya, bukan pakaian baru tapi yang paling bagus jika ada, atau pakaian yang terbaik yang dimiliki, layak sopan untuk dipakai buat sholat Jumat. Yang lebih bagus lagi, pakaiannya berwarna putih jika ada. Selanjutnya yang ketiga yaitu memakai harum-haruman atau wangi-wangian, ya. Jadi kalau mau sholat Jumat harus pakai wangi-wangian, itu disunahkan. Yang keempat, ini adalah sebelum sholat Jumat harus memotong kuku, mencukur kumis, dan menyisir rambut. Ini juga masuk kesunahan. Dan yang kelima yaitu mendatangi sholat lebih awal. Ini disunahkan agar sholat Jumat datangnya lebih awal. Lanjut, itu ke yang membatalkan sholat Jumat. Yang membatalkan sholat Jumat adalah semua yang membatalkan sholat fardu. Ya, jadi yang membatalkan sholat fardu seperti makan minum ketika sholat, terus terkena najis, terkena hadas ketika sholat, seperti hadas kecil, ya, itu sholatnya batal. Dan ini berlaku untuk sholat Jumat juga. Cuman untuk sholat Jumat ada yang membedakan di khotbahnya, ya. Jadi selain yang membatalkan sholat fardu juga membatalkan sholat Jumat, di sholat Jumat ini itu yang membatalkan saat berkhutbahnya, yaitu pahala sholat Jumat. Ketika khotbah berlaku, satu, tidak boleh bercakap-cakap atau bergurau-gurau antara sesama jamaah. Nah, ini akan membatalkan pahala sholat Jumat, ya. Jadi kalau bercakap harus menyimak, memperhatikan, tidak boleh bercakap-cakap atau bercanda dengan sesama jamaah. Yang kedua, mengingat menegur jamaah lain sedang bercakap-cakap. Jadi ketika mendengarkan khotbah, jangankan yang ngobrol, yang bercanda, yang menegur pun ini akan membatalkan pahala salat Jumat. Jadi nanti kalau salat Jumat ada yang bercakap-cakap, biarkan aja, biar dia tidak mendapatkan pahala salat Jumat. Tidak boleh ditegur, karena yang menegur pun akan membatalkan pahala salat Jumatnya. Yang ketiga, tiduran dengan sengaja. Jelas kalau tertidur dengan sengaja itu selain membatalkan pahala salat Jumat, apabila tidurnya itu pulas dan terbaring, punggungnya nempel ke lantai, dia pun terkena hadas kecil sehingga batallah baik sholat fardunya maupun batallah pahala salat Jumatnya. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu ketentuan khutbah sholat Jumat. Nah, kalau tadi kita bahas tentang ketentuan sholat Jumatnya, ini adalah ketentuan khutbah sholat Jumat. Yang akan dibahas yaitu pertama, pengertian khutbah Jumat, yang kedua, rukun khutbah Jumat, yang ketiga, syarat khutbah Jumat, yang keempat, syarat khatib Jumat, yang kelima yaitu adalah sunnah khutbah Jumat. Baik, kita akan bahas yang pertama yaitu pengertian khutbah sholat Jumat, yaitu pidato tentang ajaran agama Islam sebagai rangkaian sholat Jumat. Khutbah Jumat dilaksanakan setelah azan sebelum sholat Jumat. Khutbah Jumat ini terdiri dari dua, ada khutbah pertama dan kedua, dan diantaranya Syekh Khatib harus duduk dan dilaksanakan setelah azan. Barulah setelah itu melaksanakan sholat Jumat. Ini merupakan rangkaian dalam kegiatan atau ibadah wajib sholat Jumat. Baik, berikutnya yaitu adalah rukun khutbah sholat Jumat. Nah, dalam khutbah ini kan disampaikan oleh khatib dan apa yang wajib dilakukan oleh khatib dalam khutbahnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, khatib harus mengucapkan kalimat hamdalah dalam khutbahnya, yaitu yang
innal hamdalillah wa nahmaduhu wasta'inuhu dan sebagainya dan seterusnya. Jadi khotib harus ada kalimat hamdalah dalam khotbahnya. Yang kedua, khotib membaca 2 kalimat syahadat pada khutbah pertama dan kedua. Nah, ini khotib baik khutbah pertama kedua harus ada ucapan yaitu 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya yang ketiga, khotib wajib mengucapkan selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dan sebagainya. Yang keempat, khotib berwasiat untuk jemaah tentang ketakwaan. Nah, dalam khotbahnya itu wajib berwasiat untuk bertakwa seperti ittaqullah dan sebagainya. Yang kelima, khotib membaca ayat Al-Quran pada salah satu khotbahnya. Biasanya khotib membacakan ayat Al-Quran itu di khotbah pertama dan ada juga yang di khotbah yang kedua. Yang terakhir, khotib berdoa ditujukan kepada muslim-muslimat yang berisi permohonan ampun atas segala dosanya. Nah, doa ini biasanya berada di khotbah yang kedua. Inilah rukun khotbah salat Jumat yang dilakukan khotib, dan untuk jamaah wajib mendengarkan dan menyimaknya, dan batal pahalanya apabila ketika khotbah berlangsung berbincang-bincang, bercanda-canda atau fokusnya ke hal yang lain ya. Lanjut kita ke berikutnya, yaitu adalah syarat khutbah salat Jumat. Kalau tadi rukunnya yang wajib dilaksanakan, ini syaratnya ya. Syarat dikatakan sahnya khutbah salat Jumat. Yang pertama, khutbah dilaksanakan pada waktu zuhur. Kalau tidak di waktu zuhur atau sebelum zuhur atau sudah zuhur sudah lewat, khutbahnya tidak sah, berarti sholatnya pun tidak sah. Yang kedua, berdiri jika mampu. Ini adalah yang berdiri si khotib. Khotibnya harus berdiri baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Sedangkan jamaahnya duduk ya, duduk menyimak dan memperhatikan isi khutbahnya. Yang ketiga, ini syaratnya harus suaranya keras agar terdengar oleh seluruh jamaahnya. Untuk zaman sekarang mungkin sudah ada pengeras suara, jadi si khatib walaupun suaranya pelan tapi yang keluar ada suaranya keras, walaupun yang diucapkannya pelan jadi suara yang keluar adalah keras ya. Harus suaranya terdengar oleh semua jamaah agar wasiatnya atau khotbahnya tersampaikan. Yang keempat, yaitu khatib hendaknya duduk di antara 2 khutbah yang tadi ya, yang dibahas di awal. Jadi khotib ini setelah khutbah pertama duduk, setelah itu berdiri lagi. Yang kelima, khotib menutup aurat. Jelas ya, selain menutup aurat dari pusar sampai lutut, juga mungkin etika azabnya harus digunakan agar kelihatan rapi, sopan dan berkarismatik sehingga khotbahnya bisa diterima atau diperhatikan oleh jamaahnya. Yang keenam adalah beruntun antara khutbah pertama dan kedua. Yang jelas ya, kita harus membedakan mana khutbah pertama harus kedua, tidak dibalik khutbah kedua jadi pertama disampaikan, khutbah pertama disampaikan kedua. Terakhir tertib atau berurutan. Lanjut, yaitu syarat khotib salat Jumat. Kalau tadi rukun khutbahnya, syarat ketika khutbahnya, sekarang syarat khotib itu harus gimana yang menjadi penyampai khutbah dalam Jumat. Yang pertama, orang yang bisa jadi khotib harus mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Jadi orang yang paham, mengerti tentang ilmu khutbah, khususnya berkaitan tentang ibadah salat Jumat. Yang kedua, fasih mengucapkan Al-Quran dan hadis ya. Jadi ketika tausiah ada dalil ayat Al-Quran atau hadis, ketika disampaikan ke jamaahnya dapat memahaminya
tidak ada salah mengartikan dari apa yang diucapkan. Yang ketiga, suci dari hadas dan najis. Sangat jelas ya, jadi khotib pun sama seperti sholat, harus bersih dari hadas, baik hadas kecil maupun besar, juga bersih dari najis baik badan pakaiannya. Yang keempat, berpenampilan baik, rapih dan sopan, ya berarti yang sudah dibahas tadi. Yang kelima, muslim yang telah balik, berakal sehat dan taat beribadah. Yang keenam, memiliki akhlak yang baik, tidak tercelah, karena si khotib ini menyampaikan wasiat yang baik, dia harus mencerminkan, mencontohkan akhlak yang baik. Inilah syarat menjadi khotib dalam sholat Jumat. Berikutnya sunnah khutbah Jumat. Jadi sunnah ini rangkaian khutbah di luar dari rukun, tidak dilaksanakan tidak membatalkan khutbahnya, tapi kalau dilaksanakan akan mendapatkan pahala. Yang pertama, ketika khutbah dilakukan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Nah, sunnahnya kalau khutbah mimbarnya di atas yang tinggi ya, biar yang di belakang pun terlihat. Jadi jangan sampai tertutup oleh jamaah yang lain. Dan suaranya pun terdengar apabila berposisi di tempat yang tinggi. Yang kedua, materi khutbah diucapkan dengan bahasa yang jelas, mudah diterima, sederhana, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Yang ketiga, khatib menghadap ke jamaah, tidak berputar-putar. Jelas ketika salat Jumat, khutbah Jumat, si jamaah itu kan menghadap ke kiblat. Si khatib itu berarti membelakangi kiblat karena menghadapnya kepada jamaahnya. Kalau ngebelakang ngikuti jamaahnya, si khatibnya pasti ngebelakangin jamaahnya. Yang keempat, khatib membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara khutbah. Nah, ini sunnahnya. Jadi ketika khutbah pertama selesai duduk, nah itu baru yang tadi dibahas itu. Sunnahnya dia membaca surat Al-Ikhlas, yang qul huwallahu ahad, Allahu samad, seterusnya. Yang terakhir, tertib dalam rukun khutbah. Nah, yang ketiga, yang bagian ketiga yaitu adalah praktek khutbah dan salat Jumat. Nah, untuk praktek ini mungkin akan disampaikan di video yang lain atau di jam pelajaran sesuai dengan jadwal pembelajaran mapel fikih materi salat Jumat. Nah, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang tidak sesuai. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.